Pembina apel memasuki lapangan apel. Siapkan. Markas. Penghormatan kepada pembina apel oleh Komandan apel. Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan Lingkungan Hidup beserta jajaran yang kami banggakan, segenap karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan hadir Dharma Wanita Dinas, kita semua yang hadir dalam apel pagi yang insya Allah kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, tidak ada yang kita dahulukan kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Suasana masih dalam pandemi dan kita terus berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi kita dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dan pada pagi hari ini kita diberi ruang, waktu, kesempatan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kadis dan segenap jajaran yang kami banggakan, atas nama pimpinan pada pagi hari ini mengambil apel di dinas ini, tentunya ada sesuatu hal yang harus kita sampaikan dan harus mendapatkan intervensi serta diskresi oleh pemerintah daerah. Atas hal itu, sebagai pimpinan, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap unsur pimpinan memberikan apresiasi dan memberikan rasa hormat serta penghargaan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah melaksanakan pekerjaan. Kalau dikatakan baik, tentunya kita semua menuju kebaikan-kebaikan itu. Tetapi paling tidak, saya sampaikan, progresnya berjalan dengan baik. Dalam suasana COVID, jujur, berdasarkan komunikasi kita secara objektif, ya mungkin media juga bisa mendengarkan. Karena suasana COVID, kita komunikasi secara objektif ke kementerian. Sebenarnya tahun 2020 kita sudah bisa mempersembahkan Adipura untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Tetapi jujur Ibu Dirjen menyatakan suasana COVID di 2020, meskipun Bengkulu Utara sebagai nominator utama sesuai dengan klasifikasinya, semua kegiatan Adipura di 2020 2021 di cancel. Artinya
kerja-kerja kita itu saya harus sampaikan sebenarnya sudah optimal dan terus harus kita pertahankan, dan upaya-upaya program yang telah digariskan untuk bisa berjalan dengan baik. Kota Arga Makmur tidak terlalu besar, tetapi kita juga tidak bisa menganggap enteng ini kota kecil. Untuk itu kerja bareng kita bersama-sama, karena Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi leading sektor utama yang harus memberikan contoh. Nah, untuk itu kebersihan, tata kelola sampah dan sebagainya ini menjadi hal yang paling harus diutamakan. Ya, suasana hijau, suasana asri, tiada hari atau minggu tanpa mengurus tanaman, baik di jalan-jalan utama maupun di wilayah-wilayah pusat kegiatan publik, harus menjadi skala prioritas kita agar kota Arga Makmur ini nampak asri, nampak sejuk, sesuai namanya bahwa kita di pinggiran gunung ini nampak sejuk dan asri. Saya tadi lewat dari Tugu Motor sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik yang ditanam di sana, dan instruksi saya dari Gunung Selan harus sudah juga menunjukkan performance yang baik. Terlepas itu trotoarnya atau median jalannya tidak terlalu besar, tapi masih ada slot yang bisa ditanam tanaman-tanaman yang tidak terlalu tinggi. Dan ini menjadi PR-nya Dinas Lingkungan Hidup untuk menunjukkan kreativitasnya dari Gunung Selan sampai ke Gunung Agung ini nampak asri. Ya Pak Kadis? Nah ini. Kemudian hal yang terkait dengan TPH sampah dan sebagainya kita sudah sama-sama ketahui bahwa tahun 2021 ini juga kita telah membangun apa namanya itu PDU. Nah, artinya itu harus difungsikan dengan baik sehingga daur ulangnya berjalan dengan baik. Dan pada hari ini kita akan launching, posisinya terkait dengan bahwa kita sudah mempunyai laboratorium analisa lingkungan yang komplit, dan ini akan menjadi mitra pemerintah dengan dunia usaha, pelaku usaha, sehingga analisa lingkungan ini bisa dilaksanakan secara mandiri di Kabupaten Bengkulu Utara. Oh, nggak ada yang tepuk tangan nih. Karena yang mandiri ini hanya kota Bengkulu dengan Arga Makmur. Nah ini nanti, saya tadi telepon Pak Kepala Bapenda. Sudah hadir ya? Belum? Ya, saya suruh hadir juga karena ini nanti akan menjadi link kita yang bisa memfasilitasi untuk meningkatkan PAD daerah. Karena semua perusahaan dalam analisa AMDAL, UKL, UPL harus tetap melibatkan kita. Ini hari kita launching dan ini hari juga bisa digunakan dengan baik sampai seterusnya, karena yang namanya mengadakan itu lebih mudah daripada perawatan. Saya mohon ini di-maintain dengan bagus, SDM-nya siap ya Pak Kadis? SDM-nya sudah siap, learning by doing, terus berjalan dengan baik. Terakhir, dalam suasana COVID ini ada hikmahnya, bahwa semua proses pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita ini ada suatu perputaran perubahan yang amat sangat dasar. Artinya perubahan itu harus kita ikuti dengan peningkatan sumber daya manusia kita dalam penguasaan impact, penguasaan IT. Semua bisa dilaksanakan lewat Zoom, semua bisa dilaksanakan virtual, tatap muka semakin berkurang, artinya penguasaan teknologi kita di bidang informasi harus ditingkatkan. Tidak ada kata terlambat, dan semua belajar terus ditingkatkan agar IT kita bisa dikuasai di setiap bagian, di setiap bidang, dan di setiap seksi. Untuk itu, ya, saya mohon semua tetap berjalan, karena ke depan kita akan ada supervisi setiap dinas penguasaan teknologi IT. Pak Presiden mengatakan ini hikmahnya adalah ke depan untuk menurunkan atau untuk memberikan efisiensi terkait upaya-upaya koordinasi dan sebagainya dengan IT ini. Saya kira ini, terima kasih Pak Kadis atas kinerjanya. Terima kasih kepada semua jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada kesempatan yang baik ini
pagi hari ini kita akan launching keberadaan laboratorium untuk mendukung analisa dampak lingkungan bagi dunia usaha dan kegiatan-kegiatan lain di Kabupaten Bengkulu Utara. Saya kira ini, mohon maaf manakala ada penyampaian yang kurang berkenan, dan kita sama-sama berdoa agar wabah pandemi COVID ini segera berakhir dan terus kita sebagai karyawan, sebagai ASN menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم توب عنا يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. Apel selesai. Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan apel. Diikuti oleh seluruh peserta apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kepala Bapenda, karena ini ada Bapenda, karena ada kaitannya dengan koordinator pendapatan asli daerah dan segenap jajaran karyawan Dinas Lingkungan Hidup. Ini bagian dari rangkaian kita pagi hari ini. Ya, saya fokuskan ini untuk Dinas Lingkungan Hidup rangkaiannya, dan ini sukses buat kita semua karena ini ikhtiar yang cukup lama untuk mendapatkan akreditasi. Ya, kalau untuk kesehatan namanya ini STM, ya, STM lama. Nah, kalau sudah ada akreditasinya ini kita sudah boleh terbang lah untuk bagaimana posisinya perusahaan-perusahaan itu untuk kajian lingkungan hidup itu di Bengkulu Utara. Dan kepada anak-anak saya ini tenaga muda yang energik, yang paham tentang lingkungan, analis kimianya dan IT-nya, nggak usah khawatir meskipun ini masih TKS, ya kan, TKS. Tapi dengan kita launching ini, kita juga akan memikirkan bagaimana agar pekerjaan ini kerja serius, tidak kemana-mana, tetap menjadi pemikiran atas tujuan Pak Kadis. Pak, kajian mereka menghadapi barang kimia dan sebagainya harus ada insentif khusus, kita pikirkan dan kita tidak lanjutin tawa. Tidak harus nunggu, nanti nunggu tes PNS atau semua bisa kita siasati, karena ini masalah adalah kerja yang resikonya cukup lumayan. Saya kira ini, jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan tumpeng ini bukan ulang tahun, tapi wujud syukur. Laisakatum la'adidanakum walakin kafartum inna hadzabillah syadid. Kita terus bersyukur agar kita diberi keberkahan, panjang umur dan murah rezeki, dan upaya kita memutus rantai penyebaran corona di Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun kita masih level 3, insya Allah 2 minggu lagi bisa kita kejar level 2. Amin. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng.
Ya. Ya. Cek itu lah. Ya, sampai dulu Pak Teddy. Ya. Pak Teddy pegang Pak. Nah. Habis. Kalau ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat aku punya unit. Iya, terus nyumbang punya unit. Dulu pernah waduh, makasih. Jadi cukup menguasai semua kalian, ya. Kalau saya juga hanya ingat dunia itu 10 meter. Itu pun sedikit, Pak. Itu pun sedikit. Tapi masih suruh ngapal apa? Buku apa ya? Sistem periodik itu masih apa? Karena kita tingkat soal sepak apa ya? Abuan apa semua tanya berapa? Ya. Ini pakar dunia. Apakah perusahaan itu bermasalah terkait lingkungan atau melanggar dan sebagainya? Dari tangan kalian, ya. Jadi itu, dan yakinlah hari ini juga Pak Kadis saya suruh buat nota dinas terkait dengan upaya untuk memperhatikan kesejahteraan para analis kimia yang ada di wilayah ini. Ya. Itu masih muda, nggak usah noleh kanan noleh kiri, jejak Bengkulu Utara, ya. Semua banyak orang sini kan? Ini Putri Jo, ya. Oke, betul. Kita ruang kita. Ini ruang timbangan. Yang kita ruang timbangan baby. Timbangan baby. 3 kali. 1, 2. Ada slogan lingkungan nggak ini? Ada. Harus jarak, kalau lingkungan harus rapat. Ya, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ayo, salam lingkungan. Punya laboratorium pada hari ini, pagi yang berkah ini, kira-kira apa yang disampaikan kepada para perusahaan dan dinas lingkungan? Pertama kita bersyukur ya, upaya-upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Ini upaya yang cukup lama karena untuk memperoleh akreditasi ini bukan hanya hanya penyampaian, tapi harus diikuti dengan kelengkapan infrastrukturnya, kemudian softwarenya, peralatannya dan sebagainya. Meskipun belum sempurna, tetapi sudah mengarah ke sana. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi. Nah, dengan terakreditasi ini rentang kendalinya itu bisa lebih pendek dan proses, ya, karena sesuai dengan amanat Pak Presiden, ya. Perizinan ini harus diproses dengan singkat, jadi dunia usaha harus bisa cepat menanamkan modalnya, investasinya di daerah, sehingga prosesnya bisa lebih singkat. Tidak harus dikirim ke Universitas Bengkulu, ya kan, untuk UKL, UPL, ke provinsi kita sudah punya. Bahkan ke depan kita berharap kabupaten yang belum punya ini bisa asistensi ke sini sehingga menambah PAD kita. Ini saya hadirkan Kepala Bapenda supaya sebagai koordinator PAD paling tidak dengan sudah kita launching terakreditasi, para dunia usaha tidak ragu apa yang dikerjakan, dianalisis oleh adik-adik kita yang saya tanya tadi interview, ya, minimal S1 kimia, unit, MIPA, ya kan, jadi D3 analis dan sebagainya. Jadi SDM kita sudah mumpuni dan tentunya pemerintah tinggal bagaimana memperhatikan SDM ini agar take and give antara kerja dengan haknya ini bisa kita setarakan. Saya kira itu, Pak. Ya. Instruksi pertama untuk program kerja dari laboratorium ini apa nih? Instruksi ini disosialisasikan kepada dunia usaha. Ada periodisasi yang memang kita harus ada kajian.
analisa lingkungan, ya pertama. Baik pabrikan, PKS maupun kerang rubber, juga tambang dan sebagainya, ini ada analisa rutin. Nah, dan apa yang telah diberikan izin rekomendasi 1 tahun yang lalu itu juga harus diobservasi lagi. Tentunya membutuhkan lingkungan ini. Di samping kondisinya harus dianalisa di lab, juga melihat secara visual kondisi di lapangan. Ya, kita matchingkan antara lapangan dengan visualnya. Saya kira itu, ya. Ya. Saya laku ya, Pak. Oh, ya. Ya. Ya, diurusin aja. Tadi agak tidur jam lah. Jam ya? Jam 10-an. Jam. Di dalamnya. Jadi labor kita laboratorium lingkungan. Jadi yang untuk cek sampel ada 8 parameter. Jadi untuk yang kita butuh sekarang ini yang baru ada yang air. Ya. Air. Ya. Termasuk kerusakan Permukaan dan limbah. Dampak kayak gitu, dampak limbah juga. Dampak ya. Tapi untuk di air. Jadi kita belum punya memang udara. Jadi Khusus untuk di air. Air kita. Jadi untuk limbah dan air. Itu yang kita. Jadi ada 8 sampel itu yang presentasi. Jadi untuk udara harus kita usulkan lagi dengan peraturan. Kira-kira nanti kalau umpamanya ada perusahaan yang tahun lalu sudah mendapat izin, lalu menemukan sesuatu hal yang tidak baik dalam penelitian itu, kira-kira apa tindakan Pak? Jadi seperti ini. Jadi mereka yang usul kita untuk mengajukan nanti sampel kita cek. Jadi hasil itulah. Kan ada laporan per triwulan. Laporan triwulan itulah kita evaluasi. Kalau memang di atas atau mutu baru kita ada segera. Jadi khusus limbah dan air ya Pak? Iya, itu ya. Nah, iya kan dia. Makasih Pak ya.